Shalom, para pemirsa The Same Ministry. Shalom. Shalom. Selamat bertemu kembali dengan kami, The Same Ministry, dan kita akan mempelajari perjalanan soal Sabat pada minggu ini yang diambil dari buku Soal Sabat dengan judul Mengelola bagi Sang Guru sampai Dia Datang. Dan kita akan ke pelajaran ke-9 dengan judul Hati-hati dengan Ketamakan. Dan kita akan mempelajarinya selama seminggu ini. Sebelumnya kita akan berdoa dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Silakan, Pak. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kiranya Roh Kudus terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami supaya kami dapat boleh menyampaikan pelajaran tentang kehati-hatian, tentang ketamakan. Bila ini dapat boleh memberikan motivasi bagi kami semuanya, kami dapat melihat dan mendengarkan firman Tuhan, nasihat daripadamu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sebelum kita membahas pelajaran minggu ini, kita minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita bahas pada minggu ini. Silakan, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita akan mempelajari satu penyakit, ya, penyakit hati yang memang kita harus hati-hati, yaitu ketamakan, ya. Ketamakan mungkin bahasa yang lain yang cukup sederhana, rakus, ya. Rakus itu bukan rakus terhadap makanan, ya, tapi yang disebut tamak di sini yaitu kita punya keinginan yang menggebu-gebu terhadap kekayaan atau kepemilikan yang sebenarnya itu bukan milik kita. Dan ketamakan ini benar-benar menjadi masalah besar. Sampai Yesus mengatakan, ya, di dalam ayat hafalan ini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi memang kenapa Yesus memberi perhatian khusus kepada masalah ketamakan ini? Yesus sudah melihat, ya, banyak kejatuhan orang, ya, apalagi, ya, kalau kita belajar di pelajaran sebelumnya, kegagalan orang muda yang kaya itu adalah oleh karena dia tidak bisa terlepas dari hartanya. Ya, itu makanya dikatakan hati-hati, ya, waspada kita terhadap segala ketamakan. Dan bahkan di dalam hukum Taurat yang ke-10 sebenarnya, ya, itu disimpulkan dasar dari segala sesuatu sifat berdosa itu adalah apa? Diawali dengan jangan mengingini. Ketika kita mengingini, ada 7 hal yang kita ingini di dalam Keluaran 20 ayat 17 itu, ya. Itulah sebenarnya lambang atau representasi dari aspek-aspek kehidupan kita. Jangan mengingini rumahnya, istri, lembunya, atau kalau di sekarang kita ini kendaraan, ya. Lembu itu kendaraan, atau usaha kita, karyawannya juga, ya kan, itu hambanya laki-laki atau perempuan. Artinya kalau kita bisa lepas dari sifat mengingini yang bukan milik kita, kita bebas dari roh ketamakan. Jadi dalam 1 minggu ini kita akan difasilitasi oleh para panelis apa itu ketamakan dan seberapa krusial itu, ya, terhadap pengaruh masa depan kita. Dan bahkan nanti dikatakan ada hubungannya ketamakan dengan asal mula dosa, ya. Lalu bagaimana juga contoh-contoh di Alkitab nanti ketika pengalaman di padang belantara, ada Achan, ada Judas, ada Ananias dan Safira, ya, tokoh-tokoh Alkitab yang dikenal dengan ketamakan. Dan nanti diakhiri dengan bagaimana sih tips agar kita lepas dari ketamakan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry untuk mengawali pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan lanjut ke pelajaran hari Minggu dengan judul Dosa Asal yang Utama. Dan kami minta Pak Adri untuk menjelaskannya apa yang dimaksud dengan ini, Pak. Silakan, Pak. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara dan saudari berada. Ini adalah pelajaran teologi yang inti karena mengandung arti keselamatan bagi saya dan saudara. Kalau kita pelajari dalam buku Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, ada satu poin yang sangat mengerikan.
Artinya bahwa beliau, iblis, Lucifer hendak menyamai yang maha tinggi. Itulah sebabnya pemahaman sederhana dalam salah satu referensi Alfa dan Omega jilid 1 halaman 23 dikatakan, tidak puas dengan kedudukannya, garis miring, sekalipun dihormati di atas segenap penduduk surga, ia mencoba untuk merebut kehormatan yang hanya layak bagi kali saja. Jadi memang hanya Allah saja. Gantinya berusaha agar menjadikan Allah terutama di dalam kasih dan kesetiaan seluruh makhluk ciptaan, ia mencoba untuk mengalihkan pelayanan dan kesetiaan mereka kepada dirinya sendiri. Merasa ingin akan kemuliaan yang Allah Bapa telah tanamkan di dalam anaknya, pemimpin malaikat ini telah bercita-cita untuk memperoleh kuasa yang merupakan hak mutlak Kristus. Saudara dan saudari, kalau kita hubungkan dengan Ulangan 29 ayat 29, memang pemikiran ini memang sulit juga dipikirkan oleh kita yang penuh dengan dosa. Tetapi marilah kita ambil catatan kecil bahwa Lucifer ingin menyamai yang maha tinggi. Itulah sebabnya di dalam buku Efesus 5 ayat 5, rekomendasi dari Rasul Paulus, dia katakan bahwa tamak atau ketamakan itu sama, sinonim dengan apa? Serakah. Dan endingnya atau akhirnya adalah mereka, saya Pak Kaunang, jika tidak melakukan recovery atau life cycle tadi, akan mendapatkan bagian di dalam apa? Neraka. Atau kalau kita balikan, bahwa tidak akan memperoleh bagian di dalam kerajaan surga. Ini luar biasa. Itulah sebabnya akhir dari pembahasan ataupun pelajaran yang ada tentang dosa asal dan utama diakhiri dengan 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7. Bagus sekali Rasul Paulus dikatakan, ibadah, artinya mau kita ke Rabu malam, mau kita melayani seperti ini, mau kita ke gereja sedikit lagi, harus disertai dengan apa? Rasa cukup. Dan ini mengarahkan kepada satu pemikiran yang positif dan jangka panjang. Marilah kita tidak mengambil atau melakukan intervensi untuk mengambil apa yang Allah atau menyamai kealahan yang sama seperti Lucifer lakukan. Inilah pemahaman yang sederhana dan kiranya Tuhan memberkati kita dengan Roh Kudus sehingga kita selalu menghormati Allah, mengiyakan apa yang Allah katakan, tidak mendahulukan Allah, dan sebagainya sehingga kita akan bersama dengan Yesus nanti di dalam kerajaan surga. Shalom Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Adri. Dan di pelajaran ini kan dibilang dosa asal yang utama adalah keinginan hati kita, Pak. Nah, apa yang harus kita lakukan, Pak, agar keinginan hati kita tuh tidak selalu mengingini, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Jadi memang Pak Simon, inilah yang banyak dan sulit dipecahkan. Itulah sebabnya kita bukan bermain. Kita memiliki makna dan aturan yang sementara kita bahas berulang-ulang. Jadi bukan instan. Jadi pelajaran tentang spiritual atau firman Allah yang sementara kita kupas tuntas ini juga berharga bagi Kaunang dan kita semua dan para pemirsa. Bahwa bukan instan. Tetapi bisa menjadikan satu tolok ukur berpikir bahwa hanya Allah, hanya Yesus. Itulah sebabnya Allah sementara menasihati umat yang sisa, bahwa walaupun dosa kita merah seperti gerimis akan dipulihkan. Artinya begini, tabiat Allah akan menjadi karakter bagi saya dan saudara. Dengan catatan, mari kita cari Tuhan. Mari kita berdoa, memohon keampunan. Itu kan solusi-solusi yang mudah dimengerti. Sehingga menurut Kaunang bukan instan, tetapi ongoing proses. Artinya kesadaran kita dibawa ke Tuhan. Artinya kita menyadari Tuhan betapa kita tidak mampu. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan ketamakan ini sama dengan penyembahan berhala. Artinya pada saat rasionalisasi kita tidak ada kepada ketuhanan, kepada kealahan, maka apa? Yang lain yang kita utamakan. Itulah sebabnya dengan beberapa materi dan ayat yang sangat positif yang sudah saya sampaikan, baik dari Yesaya 14, Efesus 5 ayat 5, 1 Timotius 6 ayat 6-7, memang inilah yang menjadi amaran, menjadi panggilan bagi saya dan saudara, termasuk
para pemirsa dimanapun saudara berada, untuk berpaling kepada firman Allah, untuk selalu melakukan kesadaran pemahaman yang sederhana bahwa kita penuh dengan kekurangan, tetapi ya balik lagi kepada back to the Bible, balik kepada firman Allah, dan tentunya berdoa dengan tidak putus-putusnya. Dalam bahasa umum, ora et labora, ya. Artinya memang vertikal problem yang harus kita bereskan, baru horizontal. Problem yang vertikal mantap, maka tentunya horizontal ini akan bisa menciptakan hal yang baru untuk kita pikirkan dan kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom Pak Simon. Terima kasih Pak Andre. Kita akan lanjut ke pelajaran hari Senin dengan judul Satu Perkara Terkutuk di Perkemahan. Dan kita minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Ya, baik Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Ini sekali berkaitan dengan pengalaman dari bangsa Israel pada waktu mereka sudah 40 tahun, mereka di padang belantara dan memasuki untuk menyeberang sungai Yordan. Mereka akan menaklukkan bangsa Yeriko, dan di mana tembok Yeriko ini sangat tinggi dan sangat sulit sekali ditaklukkan ya. Bahkan seorang Joshua sendiri pun mungkin bingung ya bagaimana cara mengalahkan bangsa Yeriko ini. Tapi Tuhan memiliki sesuatu rencana yang luar biasa, dan singkat cerita Yeriko dapat dikalahkan dan tembok mereka runtuh dengan cara Tuhan ya, dengan cara Tuhan. Nah, poinnya di sini adalah pada waktu mereka mengalahkan bangsa Yeriko, mereka menjarah barang-barang yang dimiliki oleh bangsa Yeriko. Ada beberapa barang-barang yang sebetulnya itu dikhususkan, tapi ini diambil oleh salah satu suku ya, yaitu dari suku Yehuda, yaitu dari keluarga Akan. Kemudian dia mengambil, kemudian menyembunyikan di antara barang-barang yang dia miliki. Nah, karena keinginan, karena dia begitu mungkin karena dia pengen sekali dengan barang-barang itu, akhirnya disembunyikan di dalam kemahnya. Inilah yang membuat hati Tuhan itu sangat marah ya. Kenapa barang-barang yang sudah dikhususkan itu malah justru diambil, itu harus dimusnahkan dan harus dikeluarkan dari perkemahannya ini. Tindakan yang dilakukan oleh Akan ini mencoreng bangsa Israel di mata Tuhan. Ini ingat ya dampaknya ya. Jadi meskipun salah satu dari suku Yehuda ini melakukan satu tindakan mengambil ya, karena memang mungkin dia lagi membutuhkan sesuatu yang dia butuhkan, dia mengingini untuk barang itu, akhirnya dampaknya adalah pada waktu bangsa Israel ingin mengalahkan bangsa Ai, mereka tidak bisa mengalahkan. Bahkan ada sekitar 36 orang yang harus mati. Dan inilah yang membuat kesedihan bagi Joshua. Joshua bertanya kepada Tuhan, apa yang dilakukan? Kalau memang Tuhan ingin menyerahkan kami semuanya bangsa Israel kepada bangsa Amori atau bangsa Ai, lebih baik kami tinggal di luar seberang Sungai Yordan. Ngapain kami semuanya datang hanya untuk dibunuh ya, ibaratnya begitu. Tapi akhirnya Tuhan mengatakan bahwa ada satu tindakan, yaitu berkaitan dengan ketamakan dari salah satu suku, yaitu suku Yehuda, salah satu keluarga, namanya Akan. Dia mengambil barang-barang yang sebetulnya sudah dikhususkan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini artinya, kalau memang kita kita memang betul-betul membutuhkan sesuatu, tapi tetaplah ingatlah bahwa Tuhan memperhatikan segala sesuatu. Janganlah kita mungkin tamak ya, atau greedy, mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Kita tetap mawas diri, kita tetap berhati-hati. Ada satu keinginan hati di dalam pikiran, benak, dan hati kita sendiri. Kita mencoba untuk tetap mawas diri dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan berkat-berkat kepada kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Saya ada pertanyaan Pak. Apa yang harus kita lakukan Pak agar kita dapat menahan diri dari keinginan-keinginan kita yang mungkin tidak baik bagi kita Pak? Bagaimana kita bisa menahan diri ya? Menahan diri atas keinginan-keinginan kita ya. Kita ingat bahwa Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu, dan ingat Tuhan juga memperhatikan akan kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa ada
Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita, tentunya kita bisa menahan diri atas segala sesuatu tindakan yang mungkin akan menjurus kepada tindakan satu kejahatan ya. Meskipun kita rasa, wah ini kan keluarga saya sedang membutuhkan. Akhirnya kita mengambil itu yang sebetulnya itu bukan hak kita. Bukan hak kita. Jadi kita ingat bahwa ada Tuhan yang memperhatikan segala sesuatu. Karena apa? Dampaknya itu sangat sangat besar, khususnya mungkin bagi kita sendiri. Kalau contohnya dari Akan, itu dampaknya itu seluruh bangsa itu harus menanggung apa yang dilakukan oleh Akan itu sendiri. Bahkan kita tidak tahu, mungkin sesuatu yang kita lakukan dampaknya mungkin bukan kepada kita. Bisa jadi kepada anak istri kita, mungkin kepada orang tua kita, atau mungkin kepada saudara-saudara kita. Ingatlah, apa yang kita lakukan itu memiliki satu dampak bagi sekeliling kehidupan kita. Jadi cobalah untuk berpikir panjang sebelum melakukan hal itu ya, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita, akan mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar, dan kita akan lanjut kepada pelajaran hari Rabu dengan judul Hati Judas. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskannya. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, Judas adalah salah satu murid yang populer di antara 12 murid Yesus. Namun popularitas dia ini tentu punya makna negatif, ya. Boleh dikatakan kisah Judas ini termasuk cerita paling tragis yang ada di Alkitab. Kenapa? Ya, Judas itu punya kesempatan yang sangat istimewa yang hanya dimiliki bersama dengan 11 murid yang lain. Yaitu kesempatan apa? Mereka bersama-sama dengan Yesus setiap hari langsung mendapatkan pengajaran dari narasumbernya dan langsung melihat contoh-contoh atau teladan-teladan yang diberikan Yesus ya ketika mereka dalam tugas pelayanannya. Sayangnya kita tahu Judas akhirnya memiliki akhir sejarah hidup yang mengenaskan ya. Oleh karena apa? Semua ini oleh karena satu saja sifatnya Judas, yaitu tamak. Ya, tamak. Bahkan satu kali cukup detail dijawab ketika seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena, oleh karena kebesaran hatinya dia terpanggil hendak bersyukur berterima kasih kepada Yesus ya, oleh karena dia diangkat ya, tidak dipermalukan ya. Si Maria Magdalena ini lalu dia bawa minyak termahal, minyak narwastu, dan itu diusapkan ke kaki Yesus sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih. Itulah cara atau tradisi orang Yahudi dulu menyatakan bentuk penghormatan dan rasa terima kasih terhadap seseorang. Lalu Judas katakan ya dalam bahasa yang awam mungkin yang bahasa sehari-hari, sayang banget minyak seharga semahal itu harganya kalau itu hanya untuk dilapkan ke kaki saja. Coba kalau misalnya itu diberikan kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan. Kita lihat ya, apa yang salah dengan pernyataan Judas ini? Tidak ada yang salah sebenarnya, dia bagus, idenya baik ya. Dia memikirkan seandainya itu diberikan kegunaannya untuk manfaat yang lebih baik. Tapi Yesus tahu hati Judas. Ya, Yesus tahu hati Judas. Dalam bahasa yang ekstrim dikatakan, udahlah, Judas itu aslinya maling. Ya, dia pura-pura ngomong seperti itu ya untuk membungkus kemunafikannya ya, dia gunakan alasan pelayanan kerohanian gitu ya. Lalu dia bilang, aduh, dia sebagai seorang accountant dia menggunakan bahasa cost efisiensi gitu ya. Ini kan sangat tidak efisien dari segi biaya ya, mahal banget itu harganya minyak narwastu itu, hanya orang tertentu yang bisa beli itu. Pemirsa The Safe Ministry ya, aplikasi dalam kehidupan kita sering sekali kita ya seolah-olah sama seperti Judas, dia bersama dengan Yesus dalam pelayanannya. Kita mungkin beranggapan kita sudah berada dalam jalur pelayanan. Ya, seolah-olah kita sudah ada di tracknya, di jalur pelayanan. Kita aktif di gereja, aktif di dalam pelayanan. Tapi bisa saja kita punya pemikiran seperti Judas, di mana kita hendak mencari keuntungan dari pelayanan itu.
Itulah ketamakan yang paling munafik. Ini yang harus kita hati-hati. Saya dalam bahasa yang sangat keras saya katakan, jangan pernah menyebut diri kita melakukan pelayanan kalau kita masih berharap mendapatkan upah, mendapatkan balasan-balasan dari tugas-tugas pelayanan kita. Kalau kita memang melakukan tugas pelayanan, apa yang kita punya, itu yang kita berikan di dalam pelayanan itu. Bukan kita mencari sesuatu di dalam pelayanan itu. Itulah yang dilakukan Judas. Yesus tahu ini sifat ketamakan yang masih belum dihilangkan oleh Judas. Pemirsa The Save Ministry, hati-hati berbungkuskan pelayanan, tapi sebenarnya kita mencari keuntungan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Saya ada pertanyaan nih Pak. Apakah hal-hal lain selain uang yang dapat membuat kita menjadi tamak, Pak? Hal-hal lain selain uang sama seperti Lucifer. Dia jatuh oleh karena apa? Dia pingin punya kehormatan yang sama seperti Allah. Jadi selain uang, apa sih? Harga diri. Ya, tadi panelis saudara Adri Kaunang menjelaskan teori hierarki Abraham Maslow. Tingkat kebutuhan keempat manusia adalah apa? Kebutuhan akan penghargaan. Banyak orang mencari penghargaan itu dengan cara yang tidak benar. Banyak dalam aplikasi praktis Pak Simon, bisa saja saya ingin dihargai di sesama anggota gereja dengan cara apa? Saya membeli pendetanya, saya membeli anggota jemaatnya. Dengan apa? Dengan saya jor-joran memberi uang, memberi harta yang saya punya. Supaya apa? Supaya anggota gereja yang lain, supaya pendeta ini takluk dan tunduk kepada saya. Itu salah satu contoh ketamakan yang bukan dalam bentuk uang. Yaitu apa? Akan harga diri. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan lanjut ke pelajaran hari Rabu dengan judul Ananias dan Safira. Dan kami minta Pak Adri untuk menjelaskan. Silakan Pak. Terima kasih, Shalom, dan tentunya kepada Pak Simon. Saya memang akan membacakan memang ringkasan saja, ya. Yang pertama adalah Ananias dan Safira memiliki kesempatan besar sebagai bagian dari gereja mula-mula. Saudara bisa baca dalam buku Kisah 4 ayat 31 dan 32. Artinya bahwa kepunyaan mereka bersama. Ada Roh Kudus di sana. Yang kedua, semua berkomitmen untuk menjual harta dan menyumbangkan untuk gereja. Ada juga dalam buku Kisah 4 ayat 31-32. Karena ada curahan Roh Kudus. Tentunya bisa kita gambarkan ya, pembangunan gereja, pekabaran Injil, dan macam-macam. Poin yang ketiga, awalnya mereka terlihat sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh di sini adalah Ananias dan Safira melakukan komitmen di dalam buku Kisah pasal 4 ayat 34 dan 35. Dikatakan, sebab tidak ada seorang yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Poin yang keempat. Tetapi oleh roh ketamakan, Ananias dan Safira mencoba menipu Allah dengan mengurangi komitmen pemberian yang sudah dinancapkan. Saya tidak akan melebar, tetapi memang ada pena inspirasi mendukung poin yang keempat. Di dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 60 dikatakan, awalnya kelihatannya mereka sungguh-sungguh dalam keinginan mereka untuk memberi bagi apa? Pekerjaan Tuhan. Akan tetapi, sesudah itu Ananias dan Safira mendukakan Roh Kudus oleh menyerah kepada perasaan tamak. Mereka mulai menyesali perjanjian dan tidak lama kemudian dikatakan, hilanglah pengaruh yang manis dari berkat yang telah menghangatkan hati mereka dengan kerinduan untuk melakukan perkara-perkara yang besar demi pekerjaan Kristus. Itulah sebabnya di endingnya dikatakan di dalam buku Kisah 5 ayat 1-11. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau, yours, ya, sudah mendustai Allah.
Inilah Pak Simon yang bisa mengangkat, menguatkan iman saya dan saudara. Bila mana kita melakukan rekonsiliasi dengan Holy Spirit, dengan istilahnya Parakletos, dengan ketuhanan, maka kita harus mengikuti contoh ini. Komitmen yang sederhana seperti janda, ya janda Sarfat bisa juga, seorang janda yang dikabah bisa juga, adalah memang hati kecil yang memang tidak akan melakukan hal itu. Dan inilah kunci sukses. Dalam buku Kisah 5:11 dikatakan, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Artinya begini, memang eksiden ini juga membuat ya saya dan saudara bukan terlena, tetapi bukan takut juga, tetapi memiliki komitmen yang luar biasa kepada Allah. Kalaupun tidak ada cerita Ananias dan Safira, ada kemungkinan juga berbeda cara pandang. Tetapi dengan melihat Ananias dan Safira, saya dan saudara tidak boleh menjudge mereka juga, tetapi meningkatkan persepsi kita untuk menghormati Allah dan melakukan sesuai dengan apa? Hati, karena Allah memahami, Allah mengetahui. Itulah sebabnya di dalam buku Mazmur pasal 1 ayat 1 kita sudah tahu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Inilah yang menjadi momentum yang luar biasa tentang kata, nama, brand names Ananias dan Safira. Terima kasih Pak Adri. Saya ada pertanyaan nih Pak mengenai cerita tentang Ananias dan Safira. Apa yang harus kita perhatikan Pak kalau kita berjanji kepada Tuhan tapi kita tidak dapat memenuhinya, apa yang harus kita perhatikan nih Pak? Itulah sebabnya Pak Simon, memang saya tidak berbicara eksternal. Umat yang sisa, ya, umat yang sisa, Wahyu 14 ayat 12. Memang obatnya saat ini adalah katanya berdoa dan berdoa dan berdoa. Memang itulah resep ya yang luar biasa. Mengaku dan mengaku. Dan saya yakin memang Yesus katakan kepada seorang perempuan Samaria, go and sin no more. Jadi memang ya puji Tuhan, saya Pak Simon, hamba Tuhan Pak Elvin Tobing, hamba Tuhan Pak Fajar, masih diberikan kesempatan, napas hidup untuk mendengarkan arahan Yesus. Go and sin no more. Saya banyak kekurangan juga, sama dengan Ananias dan Safira. Tetapi puji Tuhan para pemirsa, ada Yesus yang selalu memberikan preferensi, referensi, rekomendasi, positive thinking yang luar biasa kalau kita pelajari dari buku Matius sampai buku Wahyu dan juga Old Testament. Kiranya Tuhan menguatkan kita dengan kata Yesus, karena Yesus selalu mau mengampuni bila mana kita datang bertelut, merendahkan hati, dan selalu memohon. Inilah beberapa kunci sukses Pak Simon yang bisa mengobati. Shalom Pak Simon, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Adri. Dan kita akan lanjut ke pelajaran hari Kamis dengan judul Mengalahkan Ketamakan. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskannya. Apa yang dimaksud dengan ini? Silakan Pak. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Street Ministry, kita terus terang mengatakan bahwa ketamakan ini adalah salah satu perkara dalam hati kita gitu ya. Seperti halnya mungkin kesombongan, ketinggian hati, kemudian kita berdusta, memang itu sangat sulit untuk terdeteksi ya. Kadang-kadang kita juga tidak mengakui bahwa kita masuk dalam kategori adalah orang yang tamak atau orang yang rakus. Nah, sekarang bagaimana caranya kita supaya bisa mengendalikan diri, itu yang paling utama, karena kita tahu bahwa hal-hal tersebut, kesombongan, ketinggian hati, kemudian mungkin berzina, memiliki hati yang tamak, itu sesuatu yang itu merupakan satu pilihan yang bisa tindakan kita bisa mengerem sebelum kita melakukan hal-hal tersebut di atas. Dan barangkali mungkin kita akan mengklaim bahwa itu adalah pencobaan bagi kita sendiri ya. Padahal Tuhan sendiri sudah mewanti-wanti dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kalau kita mengakui bahwa itu semuanya adalah cobaan bagi kita, Tuhan sudah memberikan satu nasihat melalui Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya bahwa kita sebelum melakukan tindakan itu
sebelum melakukan mungkin kita jatuh ke dalam dosa ketamakan, dosa kerakusan, greedy, mungkin kita ingin melakukan sesuatu, itu kita bisa mengerem, bisa mengendalikan. Caranya bagaimana? Ada 3 ya, ada 3 cara yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah kita membuat keputusan untuk melayani dan bergantung kepada Tuhan. Artinya kita komitmen dulu kepada Tuhan. Bahwa kita mau tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau komit untuk tetap melayani. Sehingga kita berpikir 2 kali sebelum kita itu memiliki keinginan muncul sifat ketamakan dalam kehidupan kita. Kita langsung diingatkan bahwa kita memang melayani dengan tulus, melayani Tuhan dengan tulus. Dan kita tetap bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, nasihat yang kedua adalah berdoalah setiap hari dan masukkanlah dalam doa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita tahu doa Bapa kami itu ya, yang selalu kita dengung-dengungkan gitu ya. Ya berdoa setiap hari, kita minta pertolongan Roh Kudus, jauhkan dari segala pencobaan, supaya memang betul-betul kita tetap berada di dalam track yang benar, di dalam jalur yang benar bersama dengan Tuhan. Nasihat yang ketiga, Pak Simon. Belajarlah kitab suci secara teratur. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau kita belajar firman Tuhan setiap hari, Pak Simon, itulah yang menjadi rem ya. Mengerem tindakan kita mau tamak atau rakus gitu ya. Atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kita ingat bahwa ada Tuhan yang memperhatikan kita. Karena apa? Karena kita membaca setiap hari firman Tuhan. Berdoa, tetap bergantung. Dan kita ingat komitmen pertama kali dengan Tuhan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Saya ada pertanyaan nih Pak. Dikatakan di sini, apakah perbedaan antara keinginan yang benar terhadap sesuatu dan ketamakan? Bagaimana keinginan itu bisa menjadi ketamakan? Nah, bagaimana kita mengeremnya nih Pak? Ya, apa sih perbedaan keinginan yang akan menjurus kepada ketamakan ya. Memang sih kita di atas dunia itu memiliki keinginan ya. Tapi sebelumnya memang kita mesti harus bisa membedakan mana yang menjadi satu kebutuhan, mana yang menjadi keinginan semata. Kalau memang kebutuhan kita mesti harus penuhi. Tapi kalau keinginan kita ingin penuhi, kadang-kadang nalar kita itu tidak berfungsi dengan baik. Karena keinginan memiliki sesuatu itu akan menjadi ketamaan pada saat kita terngiang yang terus itu harus kita miliki. Dan mungkin kalau kita tidak memiliki satu keuangan yang cukup, aset yang cukup untuk memenuhi keinginan itu, dan kita berusaha untuk mengambil dengan cara-cara yang tidak manusiawi ya, istilahnya merebut dan dengan cara-cara yang curang ya, dengan tidak jujur, itu merupakan satu ketamakan dalam kehidupan kita. Itu yang akan menjadi sesuatu keinginan yang menjurus kepada ketamakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu yang kita pikir-pikirkan terus dan kita berusaha untuk mendapatkan dengan cara-cara yang tidak jujur, itulah yang menjadi satu ketamakan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaan kedua, bagaimana itu supaya kita bisa mengontrol, mengendalikan? Ada satu ayat yang menarik dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Pada waktu kita sadar diri, kita mungkin berada di jalur ketamakan, cobalah akan ingat Tuhan. Cobalah untuk berbalik dari keinginan ketamakan kita itu. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu, dan mintalah ampun kepada Tuhan, maka dia akan mengasihi. Saya yakin Tuhan akan memberikan satu berkat-berkat kepada kita, mungkin dengan cara yang lain, mungkin dengan sesuatu yang lain, sehingga kita terhindar dari roh ketamakan atau kerakusan dalam kehidupan kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan mengakhiri
diskusi kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang kita telah pelajari. Silakan Pak. Pemirsa The Safe Ministry, nafsu ketamakan itu benar-benar adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan mematikan. Dan ketamakan ini dikatakan tidak mengenal batas. Kita melihat dari contoh-contoh di Alkitab bagaimana Achan oleh karena ketamakan dia menyembunyikan yang bukan milik dia. Bukan itu saja. Lucifer beserta sepertiga malaikat dibuang dari sorga oleh karena ketamakannya, mengingini kekuasaan yang bukan milik dia. Lalu bagaimana Judas yang menghilangkan kesempatan istimewa bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun, tetapi dia harus memiliki sejarah hidup yang tragis. Ananias dan Safira ya berbungkuskan pelayanan dan roh kedermawanan, tapi ketika masih ada roh ketamakan, Ananias dan Safira bahkan bukan hanya menipu anggota jemaat, tapi Roh Kudus yang dia dukakan. Kita pun bisa saja melakukan hal-hal yang berbahaya oleh karena ketamakan kita. Di gereja ketika kita menginginkan kepopuleran, ketika menginginkan kekuasaan, kita bisa memanipulasi orang-orang yang tidak beruntung. Orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan kita politisasi. Kita berikan bantuan bukan karena kita ingin membantu dia, tapi karena kita ingin mendapatkan penghormatan dan kita ingin menjadikan mereka massa kita. Kita membantu, mungkin membagikan berkat kepada para hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Bukan karena kita ingin berbagi berkat kepada dia, tapi kita ingin mengendalikan pendeta-pendeta. Roh ketamakan benar-benar tidak mengenal batas. Oleh karena itu menjadi perhatian yang khusus. Yesus katakan waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap sifat ketamakan. Allah memberi solusi kepada kita bagaimana agar kita lepas dari roh keserakahan nafsu ketamakan ini. Solusinya itu yaitu ada pada roh. Berjalanlah dalam roh, bukan dalam daging. Bukan kepada keinginan kesuksesan ukuran duniawi. Ketika kita dikendalikan oleh ukuran kesuksesan duniawi, di mana semua diukur dengan materi, maka kita akan sejalan dengan ketamakan itu. Dan yang kedua, solusi yang kedua yaitu ada pada Yesus sendiri. Yesus adalah teladan yang sangat dermawan. Dia bukan hanya memberikan hari-harinya selama 3,5 tahun di dalam pelayanannya, tapi hidupnya pun dia berikan. Dia tinggalkan kerajaan sorga, dia berikan hanya untuk menebus kita. Oleh karena itu, roh memberi dengan teratur, ya, dengan terencana. Itu adalah obat yang baik bagi kita agar kita bisa melawan dosa serakah dan taat. Pemirsa The Safe Ministry, jangan mau dikendalikan oleh roh ketamakan. Bergaullah dengan Allah, lakukanlah teladan memberi yang tanpa pamrih seperti yang Yesus lakukan, maka kita akan terhindar dari roh ketamakan. Dan mari kita tahu diri, karena Lucifer jatuh karena dia tidak tahu siapa dirinya. Itulah yang menuntun dia kepada roh ketamakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis yang sudah menjelaskan tentang pelajaran kita pada minggu ini. Dan kita akan menutup diskusi kita dengan doa. Yang akan berdoa adalah Pak Tobing untuk menutup. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami besarkan namamu, kami puji Tuhan. Karena Engkau sangat baik, peduli kepada kami, memberikan pelajaran ini kepada kami Tuhan. Agar kami bersama pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan di dalam keteladanan Yesus, kami boleh lepas dari sifat ketamakan, di mana kami mengingini yang bukan milik kami. Ya Tuhan di sorga, kami tahu Lucifer jatuh dalam hal ini, dan dia ingin kami pun jatuh dalam hal yang sama. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh lepas dari jebakan Lucifer. Ketika kami memiliki keinginan-keinginan, sebelum kami melakukan niatan, biarlah kami berkonsultasi terlebih dahulu kepada Engkau Tuhan. Engkau memberikan pengertian kepada kami. Apakah ini keinginan
yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, atau ini keinginan yang benar hanya datang dari roh ketamakan kami semata. Kami mau Engkau mengendalikan semua keinginan kami. Kami rindu pemirsa The Save Ministry bersama dengan kami menjadi orang-orang yang murah hati, yang rajin memberi dan teratur, agar kami terlatih juga untuk menghilangkan roh ketamakan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Mohon ampun kami akan pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan tayangan video ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan silakan subscribe, like, dan komen. Dan bagikan juga kepada orang lain agar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.